warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi dan Bu Yulinda. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lili Yulianti yang kali ini menjadi pengamat, kemudian sebagai coachnya adalah Bu Umi, kemudian untuk coachingnya adalah Bu Yulinda. Yang pertama-tama mungkin akan saya diskusikan bersama dengan Bu Umi terlebih dahulu yang berperan sebagai coach hari ini ya Bu Umi ya. Iya, betul Bu Lili. Ya. Oke, selamat siang Bu Umi. Mungkin kita bisa mulai sekarang, nggih. Untuk hari ini Lili. kita akan melaksanakan pengamatan mengenai eh, pelaksanaan coach dan coachee. Kemudian hal-hal yang pertama yang perlu saya tanyakan mungkin terkait dengan kompetensi yang mungkin akan dilaksanakan oleh Bu Umi, mungkin kompetensi apa yang mau dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, Ibu Umi? Oke. Jadi kompetensi coach itu kan ada 3, Bu Lili. Jadi ada eh, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan ada membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi di sini saya akan spesialkan atau spesifik, saya nanti akan berusaha mendengarkan aktif dari coach yang nanti mungkin Bu Yulinda mempunyai kemarin itu kok mempunyai permasalahan yang ingin disaringkan pada saya, begitu Bu Lili. Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Umi adalah mendengarkan aktif, J. Untuk Kemudian mungkin nanti juga menggali itu, menggali kemampuan itu kompetensinya Bu Yulinda yang ingin sharing ke saya, semoga nanti bisa menemukan solusi begitu. Bu Lili. Siap-siap. Untuk strategi yang mungkin sudah terbayangkan nih dari Bu Umi untuk mengembangkan kompetensi Bu Umi dalam hal coaching, dalam hal khususnya dalam hal ini adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu untuk strateginya. Ya, saya nanti mengambil strategi mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian menggali supaya si coach nanti di sini yang akan berperan adalah Bu Yulida. Semoga nanti apa yang strategi-strategi saya, pertanyaan-pertanyaan saya itu nantinya itu bisa memunculkan solusi dari permasalahan Bu Yulinda. Begitu, ya Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan memfokuskan observasi dalam hal mendengarkan aktif, teknik-teknik mendengarkan aktif dari Bu Umi. Kemudian nanti untuk pengembangan dan selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih lanjut, nggih Bu Umi, nggih. Nggih, Bu Lili. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita mulai bersama untuk coachingnya antara Ibu Umi dan Bu Yulinda. Monggo, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Yulinda pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Umi. Tapi ada sedikit permasalahan ini yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi dalam kesempatan ini silahkan Bu Yulinda jika ada permasalahan, jadi kesempatan kita bertemu walaupun secara daring ini, semoga saya bisa di pertemuan kali ini bisa ikut menemukan, nanti Bu Yulinda menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Yulinda sendiri. Jadi tujuan dari pertemuan ini seperti apa, Bu Yulinda? Begini Bu Umi, akhir-akhir ini saya sedikit merasakan pembelajaran di kelas itu tidak kondusif, anak-anak itu kurang fokus, kurang semangat belajar, anak itu di kelas sering ngantuk, sering tidur, dan tidak semangat untuk belajar gitu. Seperti itu, Bu Umi. Jadi seperti itu, guys. Jadi ada anak yang
ngantuk, kurang bersemangat gitu ya. Jadi Iya, Bu. kalau begitu misalnya ukuran keberhasilan pada siang hari ini nanti bisa disampaikan Bu Yulinda. Iya, Bu Umi. Mungkin masih saat ini masih di skala 4 mungkin ya, Bu Umi ya. Oke. Ya, Iya, iya begitu. masih skala 4 ya. Jadi Ah, masih kira-kira masih sangat jauh untuk menuju ke 10 atau 9 atau 10 gitu ya Bu Yulinda. iya, betul, Jadinya. Bu Umi. Iya. Oke. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini pastinya Bu Yulinda punya kekuatan ya untuk mencapai tujuan itu ya. Jadi kekuatannya itu Iya. apa Bu Yulinda? Saya ingin anak itu apa ya, lebih aktif dalam belajar, lebih semangat lagi. Tujuan saya seperti itu supaya anak itu mengikuti pembelajaran saya dengan apa ya Bu ya, semangat dan mereka lebih aktif gitu Bu Umi. Nggih. Seperti itu nggih. Iya. Iya, Jadi untuk itu tadi kekuatan yang dimiliki Bu Yulinda, tapi kira-kira iya betul. adakah hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Yulinda untuk tujuan tersebut, Bu Yulinda? Ya, ya itu tadi Bu Umi, anak-anak itu kelihatannya kurang bersemangat itu dalam belajar. Apalagi mereka apa ya Bu Umi, kurang tertarik kelihatannya belajar bahasa Inggris. Apa mungkin anak-anak butuh, padahal saya sudah mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan, tapi anak-anak tetap kurang enjoy. Itu bagaimana ya Bu Umi? Seperti itu kelihatannya anak-anak itu seperti itu. Mungkin Bu Yulinda punya rencana untuk mencapai tujuan itu. Mungkin dari Iya, apa yang di tujuan Bu Yulinda itu mungkin rencana-rencana ke depannya bagaimana, kemudian strategi. Jadi mungkin Bu Yulinda strategi-strategi yang akan dilakukan Bu Yulinda itu apa itu? iya. Mungkin saya lebih Bu ya, lebih memetakan anak mungkin sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin anak itu kurang Oke. tertarik atau mungkin karena saya eh, apa memberi pembelajaran yang sama sehingga anak-anak itu kadang ada yang senangnya belajar secara visual atau anak itu senang belajar secara auditori atau kinestetik seperti itu Bu Umi. Iya, jadi kira-kira nanti yang akan diambil Bu Yulinda strategi-strateginya demikian ya. Iya Bu Umi, nanti akan saya lakukan, saya coba Jadi melakukan seperti itu. kira-kira ya, jangka waktunya bagaimana Bu Yulinda? Kira-kira jangka waktu keberhasilannya itu nanti. Mungkin nanti semester depan ya Bu Umi ya. Ini masih Ya. saya rencanakan. Mungkin juga nanti saya akan menambah kegiatan ice breaking di awal pembelajaran supaya anak lebih semangat dan lebih fokus lagi Bu Umi. Seperti itu. Ya. Iya, Nggih, nggih. Nggih, jadi insya Allah akan banyak strategi-strategi supaya anak-anak itu lebih menjadi semangat ngeten nggih Bu Yulinda. iya betul Bu Umi, seperti itu. Dan jangka waktunya kira-kira nanti bisa ini mungkin direncanakan, kemudian nanti Iya, semester depan itu bisa dilaksanakan gitu nggih Bu. iya betul. Cara nanti seperti Ya. itu, anak-anak saya ciptakan pembelajaran mungkin perlu apa ya Bu ya, perlu kita belajar tidak hanya di dalam kelas, mungkin anak-anak nanti bisa saya bawa keluar kelas supaya anak itu tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya Ya, lebih betul. banyak menggunakan media-media pembelajaran, terus saya mungkin lebih memperhatikan gaya belajar anak yang senangnya visual, akan saya cari media yang mungkin anak itu bisa melihat, anak yang auditori, saya mungkin mendengarkan anak itu cerita dalam bahasa Inggris, menggunakan audio, dan juga anak yang kinestetik mungkin bisa saya bawa ke lapangan atau di luar, mengamati benda-benda seperti yang dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu, Bu Umi. Rencana saya seperti itu Ya. nanti ke depannya. Ya. Oke, Bu Yulinda. Kemudian yang adakah yang membantu Bu Yulinda? Membantu Bu Yulinda dalam mencapai tujuan itu kira-kira? Ya, mungkin Adakah di yang sini yang membantu? hmm,
Saya kira ada ya Bu ya. Ya guru-guru mungkin sama wali kelasnya atau mungkin juga saya melibatkan BK juga mungkin bisa karena anak yang biasanya anak yang ngantuk itu penyebabnya apa, tidak fokus itu penyebabnya apa. Nanti kan kita bekerja sama dengan guru yang mengajar di kelas itu supaya kelas itu kembali apa ya kondusif dan tidak ramai atau mungkin anak itu lebih bersemangat lagi. Begitu Ya. Bu Umi. Oke, Bu Yulinda. Kemudian komitmen Bu Yulinda ke depannya. Iya. Komitmen saya nanti akan bekerja sama dengan guru-guru lain untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, terus metode yang kita gunakan mungkin yang sesuai dengan gaya belajar anak itu supaya anak itu tidak merasa bosan dan tidak merasa pembelajaran itu tidak merasa pembelajaran itu membosankan, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya akan mencari media-media pembelajaran yang bisa menarik minat anak itu untuk belajar dan tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Begitu Bu Umi. Ya, jadi itu sekaligus merupakan tindak lanjut Bu Yulinda, nggih. Secara tidak langsung itu sudah itu menjadi tindak lanjut Bu Yulinda dalam menangani permasalahan Bu Yulinda. Iya, betul Bu Umi. Bu Yulinda seperti itu kan. Oke. Kira-kira tindak lanjutnya seperti itu Kak Bu Yulinda. Iya, Kalau nanti boleh disimpulkan begitu. Bagaimana tindak lanjut? Nanti saya akan bekerja sama dengan guru lain, guru yang mengajar di kelas itu, kita akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin kita bisa mengawali dengan keyakinan kelas dulu agar nanti anaknya konsisten dalam pembelajaran dan fokus. Kita menggunakan ice breaking agar anak tidak merasa bosan. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak lebih tertarik mungkin kita menggunakan kayak PowerPoint begitu Bu Umi. Begitu. Jadi semoga Bu Yulinda bisa menemukan solusi setelah pertemuan kita pada siang hari ini, nggih, Bu Linda. Iya Bu. Saya tunggu untuk aksi-aksi berikutnya, Bu Yulinda. Nanti kalau kita ketemu sharing lagi bagaimana kelanjutan atau semangat dari anak-anak murid Bu Yulinda. Dengan solusi-solusi yang sudah ditemukan Bu Yulinda tadi. Iya. Seperti itu, terima kasih ya Bu Umi. Terima kasih banyak sudah mendapatkan sedikit pencerahan. Saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sama-sama Bu Yulinda. Jadi mungkin pada pertemuan kali ini saya cukupkan demikian dulu ya Bu Yulinda. Jadi Bu Umi, terima kasih banyak Bu Umi untuk pencerahannya. Saya juga terima kasih. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Umi, tadi sudah melaksanakan coaching bersama dengan Bu Yulinda, ya Bu Umi, ya luar biasa sekali. Kemudian untuk tadi yang kita bicarakan di awal mengenai fokus dari kompetensi yang mau dikembangkan adalah mengenai mendengarkan aktif. Nah, di sini menurut Bu Umi sendiri bagaimana nih untuk mendengarkan aktifnya? Bu Umi kira-kira bagaimana dalam waktu pelaksanaan tadi? Bu Umi merasa bagaimana dalam hal untuk peningkatan kompetensi mendengarkan aktif ini, Bu? Ya, jadi memang saya sebenarnya berusaha mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Bu Yulinda mengenai semangat anak-anak yang kurang terhadap pembelajaran bahasa Inggris, ada anak-anak yang mengantuk, ada yang kurang bersemangat, demikian. Jadi saya mendengarkan sepenuhnya dari apa yang disampaikan oleh Bu Yulinda. Begitu Bu Lili. Ya, Umi, itu bagus sekali. Kemudian untuk tadi pada waktu mungkin pelaksanaan untuk mendengarkan aktif mungkin ada perasaan asumsi atau mungkin melabel atau asosiasi dikaitkan dengan pengalaman pribadi niku ada atau tidak dari Bu Umi perasaannya Bu Umi? Jadi perasaan saya memang sebenarnya saya juga merasakan hal-hal yang dirasakan Bu Yulinda ya. Jadi
juga menghadapi murid yang demikian. Tapi saya supaya bagaimana Bu Yulinda itu memiliki solusi sendiri tanpa harus saya hanya jangan sampai saya yang memberikan solusinya. Perasaan saya juga demikian. Sebenarnya ingin menyampaikan solusi, tapi harusnya Bu Yulinda yang menemukan solusinya sendiri. Jadi saya itu hanya mendengarkan saja begitu. Sepakat ini betul sekali seperti itu. Memang memang lebih baik ketika kita berasumsi, walaupun kita mungkin sudah merasakan Bu Umi sebagai coaching di sini sudah sangat luar biasa, tidak terpengaruh walaupun mungkin sudah pengalaman pribadi seperti itu. Dalam sisi untuk mendengarkan aktif ini, saya rasa Bu Umi sudah baik, sudah bagus. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin mau dikembangkan dari kompetensi-kompetensi yang lain ketika Bu Umi nanti melaksanakan coaching selanjutnya mungkin. Ya, jika saya melaksanakan kegiatan coaching dan saya menjadi coach, dan kompetensi yang saya spesifikkan adalah mendengarkan aktif, maka saya memang harus konsekuen dengan mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau permasalahan dan menggali saja apa yang ingin solusi yang dimunculkan dari si coach sendiri. Jadi saya tetap dengan mendengarkan dan hanya menggali saja supaya si coach itu bisa menemukan solusinya sendiri begitu. Dan kalau jika seandainya coach yang menemukan sendiri, otomatis bisa dilaksanakan dengan baik. Berbeda dengan kalau solusi itu dari orang lain. Demikian Bu Lili. Luar biasa sekali. Saya juga dapat pelajaran ini dari Bu Umi untuk agar kita ketika jadi pendengar aktif itu, walaupun kita mungkin melaksanakan sendiri atau merasakan sendiri, tapi kita berusaha untuk tidak ikut campur lah istilahnya, bahwa mungkin pengalaman kita berbeda-beda. Terima kasih Bu Umi, terima kasih sekali, sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi juga. Sekian mungkin hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.